pada hari ini kita terpecah belah, Pak. Kenapa saya bilang? Kita lihat saudara-saudara kita, Pak. Kita sekarang Ramadan gembira, sahur bersama keluarga, ya, sama anak, sama istri, sama suami. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina, Pak, bayangkan, ya, mereka mau makan aja susah. Sahur tidak ada makanan, Pak. Buka juga tidak ada makanan, bayangkan. Itu saudara kita, Pak. Yang pada hari ini kita tidak menganggap dia saudara. Kita menganggap dia orang lain karena dia bukan satu negara kita. Dia bukan negara Indonesia. Dia bukan bagian lain. Padahal dia itu sesama muslim, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus Masjid Asyahal, yang kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang mengantarkan kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan negeri akhirat. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kaum muslimin yang setiasa mengikuti langkah jejak beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah malam yang kelima. Ya Pak, ada saudara-saudara kita udah yang keenam Pak, ya, karena ada perbedaan. Kita di 1 Ramadan, ya. Insya Allah Syawal nanti Pak sama Pak, kemungkinan sama, karena tanggal 10 April, ya, saudara-saudara kita dia sudah menyatakan 10 April 1 Syawalnya. Dia menggenapkan berarti 30 hari Ramadannya, gitu. Kemungkinan kita 29 hari Ramadannya Pak. Insya Allah 1 Syawal. Mudah-mudahan kebersamaan inilah yang kita rasakan ya Pak, ya Bu, ya. Karena ini hari anak bulan itu kan 1 ya Bu, gak mungkin 2 ya. Kalau 1 pasti bulannya pasti sama ya Pak, tapi kita berbeda. Ini sudah beginilah setiap tahunnya, padahal kita ingin kebersamaan. Kenapa? Sesuai tadi itu apa namanya judulnya Ukhuwah Islamiyah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Rasulullah SAW menggambarkan kal jasad al-wahid, umpama satu tubuh. Jika ada tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Persaudaraan seperti ini akan bisa terwujud Pak, tanpa ada yang menyatukan ini.
itulah kita sebut dengan khalifah. Ingat ya, kenapa Rasulullah SAW ya diutus sebagai Rasul? Setelah Rasul meninggal, Senin Duha Rasulullah meninggal loh, digantikan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking urgennya Pak, ini Bapak baca di Sirah Ilmu Islam, Rasulullah tuh meninggal pada hari Senin Duha, dikebumikan Rabu malamnya. Bayangkan, ini mungkin banyak tidak membaca sirah ya. Kenapa para sahabat tidak segera mengebumikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal hadisnya siapa yang meninggal segera bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hari itu sahabat bersepakat Pak, tidak berkelahi mereka, tidak cekcok masalah untuk mempercepat kebumikan Rasulullah. Mereka berkumpul di nama Sakifah Bani Sa'idah. Jadi Sakifah Bani Sa'idah, mereka berkumpul, kaum Ansor, kaum Hajirin berkumpul di situ memilih penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar Siddiq dibayat sebagai khalifah, maka barulah jenazah Rasulullah dikebumikan. Ada urgen rupanya. Kenapa? Ada urgennya menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya umat ini jangan terbelah. Pada hari ini kita terpecah belah Pak. Kenapa saya bilang? Kita lihat saudara-saudara kita Pak, kita sekarang Ramadan gembira, sahur bersama keluarga ya, sama anak, sama istri, sama suami. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina Pak, bayangkan ya, mereka mau makan aja susah, sahur tidak ada makanan Pak, buka juga tidak ada makanan. Bayangkan, itu saudara kita Pak, yang pada hari ini kita tidak menganggap dia saudara. Kita menganggap dia orang lain karena dia bukan satu negara kita. Dia bukan negara Indonesia, dia bukan bagian lain. Padahal dia itu sesama muslim Pak. Pada itulah saudara kita sesungguhnya. Karena Rasulullah SAW bersabda tadi, kal jasad al-wahid, umpama satu tubuh. Jika ada tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Sementara negeri-negeri muslim membiarkan dibantai Pak kaum Yahudi di sana ya. Yahudi membantai anak-anak, perempuan, semua yang ada di Palestina dibantai sampai sekarang Pak. Mereka tidak ada yang membelanya Pak. Sementara negeri-negeri muslim pemimpin-pemimpinnya cuma hanya retorika, kuar-kuar saja, sementara tidak ada aksinya untuk membela saudara-saudara kita. Itu saudara kita di Palestina. Sementara saudara-saudara kita di Uighur Pak, di Cina sana, mereka berpuasa pun dilarang Pak, ditangkap mereka berpuasa Pak. Ya, saudara-saudara kita di Suriah juga begitu. Kita lihat faktanya, umat Islam pada hari ini bercerai-berai Pak, macam buih di lautan. Ya, inilah yang terjadi pada kita Pak. Ya, padahal kita tahu itulah saudara kita yang sesungguhnya. Kata Rasulullah SAW bersabda, bayangkan siapa yang tidur malam dengan kenyang, sementara tahu tetangga saudaranya tidak makan, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Ini subhanallah. Inilah ya ikatan ukhuwah Islamiyah, ini ukhuwatan yang kuat Pak. Pada hari ini kita diikat dengan nasionalisme. Kita merasa kita bangsa kita, saudara kita juga di yang lain tidak kita rasakan. Kenapa? Kita dipecah belah Pak, nasionalisme ini. Dulu tidak ada namanya Islam Arab Pak, Islam Mesir, Islam Indonesia, Islam Nusantara, tidak ada Pak. Dulu hanya satu Islam, satu kepemimpinannya di Turki Utsmani 1924 Masehi. Turki hancur Pak oleh Kemal Atatürk menghancurkan Islam. Semenjak itu umat Islam macam buih di lautan Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan umat Islam, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran Al-Imran ayat 110. Allah bilang kita umat yang terbaik Pak, Bu. Tapi pada hari faktanya umat Islam ini umat yang terburuk Pak. Jadi Al-Quran
dengan faktanya tidak korelasi. Jadi tidak sama, ya. Ada yang salah. Apakah Al-Quran yang salah? Apakah umat yang salah pada hari ini? Kata Al-Quran menjelaskan umat Islam adalah umat yang terbaik. Sementara faktanya kita lihat umat Islam umat yang terpuruk, Pak. Kita di Indonesia, Pak, bayangkan umat Islam miskin melarat, betul kan, Pak? Betul nggak ya? Ya, harga-harga kebutuhan pokok terus membumbung tinggi, Pak. Saya biasanya beli beras 10.000, Pak. Beras saya itu sekarang sudah paling murah 13.500, Pak. Ini mau naik lagi beras, Pak. Nauzubillah. Jadi bayangkan, ya, kenapa bisa terjadi begini, ya? Ini bayangkan, kenapa? Karena akibat dari apa? Kita ini semuanya impor, Pak. Beras impor, apa aja kita impor. Kita impor, kenapa? Beras dalam negeri itu mahal, Pak. Impor tuh murah. Kenapa murah? Mereka tuh industri, Pak. Di Thailand sana nanam padi itu pakai mesin. Sementara kita di Indonesia pakai manusia. Itu mereka bisa menghasilkan banyak, kualitasnya bagus, efisien karena pakai industri. Kalau kita pakai tenaga. Bapak bayangkan di Thailand, di Australia daging aja 1 kilo 30.000. Ya, kita sudah berapa? 150.000. Ini bayangkan perbedaannya. Ya, maka diimpor. Jatuh ke kita daging es itu sekitar 90.000 ya, Pak, sekilo ya. Nah, berarti ada keuntungan sekitar 60.000, Pak. Ya, negara untung 60.000, Pak. Kemana uangnya? Maka mereka mengimpor semua barang itu. Sebetulnya inilah kesalahannya. Inilah nama sistem yang bukan Islam. Sistem kapitalisme, Pak. Yang menguntung adalah pengusaha. Ya, kenapa? Kita bayangkan. Kenapa saya bilang tadi itu daging aja di sana 30.000 sampai di sini 90.000, ada 60.000 keuntungannya. Bapak kalau ingat dulu korupsi sapi kan enggak ya? Ada si Fatona salah saya ya, korupsi sapi yang ketangkap ya. Itu karena impornya itu ditambah banyak. Karena dengan banyaknya impor itu menguntungkan dia. Itu menguntungkan dari untung tadi. Itu yang terjadi, Pak. Maka pada hari ini marilah kita bersama-sama mengingatkan kaum muslimin bahwa kita ini harus punya satu kepemimpinan, ya. Satu pemimpin itu tidak yang akan mengayomi kita, yang akan mengajak kita. Kata Rasulullah SAW bersabda, in janatu taqwatu qabihi, sesungguhnya imam atau khalifah itu adalah pelaksana perisai, orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Kalau ada tegaknya Islam untuk mengatur seluruh dunia ini, maka saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, pasti ada yang membelanya. Tapi pada hari ini tidak ada membelanya. Kenapa? Karena kita disekat dengan namanya nasionalisme. Nasionalisme itulah adalah mencekram kita, yang akan memotak-motak kita, seakan-akan itu bukan negara kita. Kita tidak ikut campur dengan urusan itu. Nauzubillah min dzalik. Maka marilah di bulan puasa ini kita ingatkan bahwa kesaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada persaudaraan saudara, Pak. Ya, kenapa kita lihat? Kita ingat perang Badar dulu, ya. Anak perang Badar itu masuk Islam, perang sama bapaknya, saling membunuh di perang Badar itu. Padahal itu mereka anak beranak, ya. Karena yang anak itu berjuang sama Rasulullah, sementara bapaknya masih orang Quraisy ini. Jadi persaudaraan yang lebih kuat adalah persaudaraan yang adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita, Pak. Marilah kita eratkan persaudaraan kita kepada saudara-saudara kita sama muslim. Janganlah kita saling mencela, apalagi saling menghina, apalagi saling menyesatkan. Demikian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi berkah kita, memotivasi kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin nanti tahun depan kita belum tentu berjumpa di bulan Ramadan ini. Maka semaksimal mungkinlah ya kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon besar-besarnya karena saya juga manusia, lemah dan terbatas. Kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri usikum ya bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.